Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Balkis Azizah, nomor absen 9 dari kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati. Pengertian: keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup berdasarkan perbedaan ciri yang dapat diketahui melalui observasi. Jenis keberagaman hayati ada 3. Yang pertama, ada tingkat genetik. Yang kedua, ada tingkat spesies. Dan yang ketiga, ada tingkat ekosistem. Keberagaman tingkat genetik. Keanekaragaman tingkat ini disebabkan karena adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat keturunan yang dapat dijumpai di dalam kromosom. Biasanya, keanekaragaman hayati tingkat gen disebut juga sebagai varietas. Contohnya, keberagaman jenis terong, keberagaman jenis tomat, keberagaman jenis anjing, keberagaman jenis ayam, dan keberagaman pada manusia. Di sini bisa kita lihat bahwa semua ini mempunyai nama yang sama. Tetapi, mereka memiliki perbedaan, entah itu dari bentuk, warna, maupun rasa. Kedua, keanekaragaman tingkat spesies. Keanekaragaman tingkat jenis atau tingkat spesies menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau familia yang sama. Pada berbagai spesies tersebut terdapat perbedaan-perbedaan sifat. Contohnya yaitu terdapat pada kucing, citah, singa, harimau, serta pada pohon aren, pohon kelapa, dan pohon pinang. Yang ketiga, keanekaragaman tingkat ekosistem. Keanekaragaman ini menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah dengan ditunjukkan adanya perbedaan faktor abiotik dan ditunjukkan dengan adanya perbedaan komposisi jenis populasi organisme. Macam-macam ekosistem di dunia. Yang pertama ada sabana, yang kedua ada gurun pasir, ketiga ada padang rumput, keempat hutan hujan tropis, kelima tundra, keenam taiga, ketujuh terumbu karang, dan kedelapan hutan gugur. Manfaat keanekaragaman hayati. Yang pertama, sebagai sarana pengembangan pendidikan, rekreasi, dan pariwisata. Kedua, sebagai pengolahan sampah, yaitu bisa dibuat menjadi pupuk kompos dari hasil-hasil tumbuhan, sayuran, ataupun dari kotoran hewan. Ketiga, sebagai nilai sosial dan budaya, salah satunya adalah Idul Adha yang menggunakan hewan kerbau, sapi, kambing, domba, dan unta untuk melaksanakan upacara keagamaan atau adat istiadat. Yang keempat, ada penjaga iklim ekosistem. Kelima, ada penghasil plasma nutfah. Dan ketujuh, ada produktivitas ekosistem. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara megadiversitas. 17-25% spesies makhluk hidup dunia terdapat di Indonesia. 40.000 spesies tumbuhan, 350.000 spesies hewan, dan 12.000 jenis monera yang terdapat di Indonesia. Aktivitas manusia yang dapat menurunkan keanekaragaman hayati. Yang pertama, perusakan habitat dan perubahan tipe tumbuhan. Kedua, penggunaan pestisida dan pencemaran lingkungan. Ketiga, penebangan liar. Dan keempat, pertambangan dan perburuan liar. Aktivitas manusia yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati, yaitu dengan mengembangkan pembiakan in situ.
Pembiakan in situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Tujuannya untuk mengembangbiakan dan menjaga hewan ataupun tumbuhan dari perburuan dan penebangan liar. Contohnya dengan mendirikan cagar alam. Salah satu cagar alam yang ada di Indonesia adalah cagar alam yang berada di Jawa Barat, yaitu cagar alam Tangkuban Perahu dan cagar alam Natural Hill Cisarua. Kedua, pembiakan ex situ. Pembiakan ex situ adalah usaha pelestarian alam yang dilakukan di luar habitat aslinya. Tujuan pembiakan ex situ adalah untuk mencegah kepunuhan satwa langka. Contohnya, penangkaran hewan di kebun binatang. Contoh kebun binatang terdekat di sekitar kita adalah Ragunan dan Taman Safari yang berada di kawasan Bogor. Klasifikasi makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup ke dalam tingkatan tertentu berdasarkan persamaan karakteristik yang dimiliki yang dapat diamati. Antara lain adalah morfologi, sifat genetik, dan tingkah laku. Tujuan klasifikasi adalah menyederhanakan makhluk hidup yang beraneka ragam, terdiri dari 7 takson. Takson pertama adalah Regnum atau Kingdom, kedua Diviso atau Phylum, ketiga Klasis, keempat Ordo, kelima Familia, 6 genus, dan 7 spesies. Jenis klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi kladistik, klasifikasi artisial, klasifikasi evolusioner, klasifikasi genetik, klasifikasi alamiah, klasifikasi modern, dan klasifikasi konvensional. Sistem kingdom. 2 kingdom adalah Plantae dan Animalia. 3 kingdom adalah Monera, Plantae, dan Animalia. 4 kingdom ada Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. 5 kingdom ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. 6 kingdom ada virus, Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Ciri-ciri utama dari setiap kingdom. Yang pertama ada Plantae. Plantae termasuk eukariotik, multiseluler, dan melakukan fotosintesis. Kedua ada Animalia. Animalia termasuk eukariotik, multiseluler, dan bersifat heterotrof. Ketiga ada Fungi. Fungi termasuk eukariotik, multiseluler atau uniseluler, dan menyerap zat makanan dari lingkungan. Keempat ada Protista. Protista juga termasuk eukariotik, multiseluler atau uniseluler, heterotrof atau autotrof. Kelima ada Monera. Monera termasuk prokariotik, berukuran renik dan uniseluler. Binomelar nomenklatur. Ciri-cirinya adalah menggunakan bahasa Latin, terdiri dari 2 kata, yang dimana kata pertama adalah nama genera atau jenis yang diawali huruf kapital, serta kata kedua adalah nama spesifik atau spesies yang ditulis dengan huruf kecil. Penulisan nama ilmiah ditandai dengan membuat 2 garis yang terpisah untuk nama genus dan nama spesies atau dicetak dengan huruf miring. Contohnya, ada komodo. Nama lain atau nama Latin dari komodo ada Varanus komodoensis. Yang kedua ada manggis. Nama Latin dari manggis adalah Garcinia mangostana. Dan yang ketiga ada kanguru merah. Nama Latinnya adalah Macropus rufus. Sekian dari presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.